Halo adik-adik, shalom, selamat pagi. Gimana kabarnya? Ya, Mas Pur percaya semua dalam kondisi yang sehat, semangat, dan juga penuh sukacita. Oke, sekarang adik-adik hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan pujikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, kita akan ibadah. Karena kita akan buka dalam doa dulu ya. Mas Pur hantarkan kita berdoa menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan saat ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama untuk menaikkan segala syukur kami Tuhan. Dengan pujian-pujian kami. Tolonglah Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan berkatilah kami Tuhan. Supaya kami bisa memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami boleh menaikkan segala syukur kami di hadapan-Mu. Dan bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah Tuhan berkati ibadah pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan bangkit berdiri. Kita akan penuh sukacita karena kita akan pujikan oh sukacitaku. Ayo semuanya siap? Ayo semuanya siap. Ayo kita menyanyi dengan penuh semangat ya. Oh sukacitaku pom 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pom 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Yuk kita pujikan lagi. Sukacitaku pam 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 sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku pam 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 ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sejak kita berjumpa Yesus, kita penuh sukacita. Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia mengasihi kita, bahkan mati bagi kita. Supaya kita apa? Hidup. Oke, adik-adik sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya kita akan pujikan lagi. Karena kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya. Biarpun gunung-gunung beranjak, ya masih ingat tak? Yuk kita bersama-sama pujikan lagi. Yuk kita semangat bersukacita. Biarpun gunung-gunung beranjak,
bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Ya, kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dari hidup kita. Oleh karena itu adik-adik, kita juga harus setia kepada Tuhan, karena firman Tuhan mengatakan demikian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu, yang mengasihimu, yang mengasihimu. Ya, adik-adik untuk mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Semua nanti siapkan dengarkan firman Tuhan, ya. Dan nanti kita akan ujikan kembali. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu dengan Bu Ida ya. Hari ini siap ya mendengarkan firman Tuhan? Ya. Duduknya yang manis, sikapnya yang baik ya. Ya. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat ya? Adik-adik, hari ini kita akan menerima firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Ya, tangannya yang bagus, sikapnya kita mulai berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi yang indah ini kami siap menerima firman-Mu. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, hari ini kita mau menerima firman Tuhan yang diambilkan dari kitab Ester. Ayo adik-adik disiapkan Alkitabnya. Sudah? Sudah ya? Diambil dari kitab Ester ke-9. Ester 9 ayat yang ke-22b. Mari kita baca. Sudah siap? Ya. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Nah, ayo adik-adik, nanti di rumah bisa membaca kitab Ester ya. Jadi adik-adik boleh membaca sebelumnya ini. Hari ini kita menerimanya dari kitab Ester 9 ayat yang ke-22b. Ya. Apa firman Tuhan hari ini? Judulnya
membela yang lemah. Adik-adik, masih ingatkah pembelajaran mungkin di sekolah sudah menerima tentang sejarah? Kamu bisa menyebutkan siapakah pahlawan wanita? Oh iya, bagus. Ada yang namanya R.A. Kartini. Ada lagi Cut Nyadin. Ada juga Cut Mutia. Dan ada juga pula Kristina Tiahahu. Nah, adik-adik, mereka adalah pahlawan-pahlawan wanita. Mengapa mereka dikatakan pahlawan? Oh iya, bagus, itu ada yang tunjuk jari ya. Pahlawan adalah orang yang berjasa terhadap negara. Tetapi tidak hanya berjasa kepada negara. Pahlawan itu biasanya berbuat baik. Mereka melakukan untuk kepentingan siapa? Iya, kepentingan orang lain. Bukan hanya untuk kepentingan sendiri. Nah, adik-adik, kita kembali ke bacaan tadi yang diambilkan dari kitab Ester. Ada yang bernama Ester? Oh iya, nanti bisa bertanya ke orang tuamu, mengapa dinamakan Ester? Ya, nah di sini Bida mau bercerita. Kita mengingat tokoh Ester yang ada di kitab Perjanjian Lama. Siapakah Ester itu? Ester adalah seorang perempuan, ya. Dia berani membela bangsanya. Ya. Dia sangat pemberani. Dia menolong saudara-saudaranya. Dia berani menolong temannya. Nah, adik-adik, ternyata pahlawan itu tidak harus berperang melawan musuh dengan senjata. Dengan pakaian yang kebesaran, membawa alat apa anak? Tembak. Nah, ada yang membawa bambu runcing. Itu pada waktu penjajahan yang ada di Indonesia. Nah, para pahlawan dia punya jiwa yang pemberani. Kemudian punya jiwa tidak penakut dan tidak ingin dibayar ataupun dia mempunyai rasa ikhlas. Nah, adik-adik, pernahkah kamu melakukan seperti itu? Seperti contoh di tokoh Ester, dia menolong orang lain. Siapa yang sudah pernah menolong orang lain? Coba angkat tangan. Oh iya, bagus. Kita harus berani menolong orang lain. Berarti adik-adik sudah melakukan contoh seperti Ester atau sudah melakukan menjadi pahlawan. Karena pahlawan itu tadi tidak harus berperang melawan musuh menggunakan senjata. Adik-adik bisa melakukan di sekitar kita. Di dalam keluarga, ternyata adik-adik bisa menjadi pahlawan. Contoh, ketika adik-adik mau mengikuti lomba. Nah, mungkin ada yang belum bisa mendapatkan juara. Tetapi jangan berkecil hati. Adik-adik sudah menjadi pahlawan, tetapi pahlawan di lingkungan keluargamu. Harus kamu tingkatkan lagi, ya. Nah, jadi menolong orang lain, membantu orang yang membutuhkan, itu sudah melakukan, mencontoh
tindakan sebagai pahlawan. Berani adik-adik menjadi pahlawan tidak hanya di lingkungan rumah, mungkin di luar rumah kita, dengan tetangga, dengan teman, kita harus berani mencontoh tindakan pahlawan. Kita harus berani, bahkan berani juga mencontoh seperti siapa tadi tokoh di Alkitab? Esther. Kita harus berani seperti Esther, menolong orang lain, menolong orang yang lemah. Nah adik-adik, ini Wida membawa contoh daun-daunan. Nah, adik-adik ada yang bisa menyapu di rumah, di halaman rumah? Ya, ini biasanya daun-daun kering ini jatuh berserakan di halaman. Adik-adik sudah menyapu atau mengumpulkan daun-daun yang kering ini. Tapi jangan dibakar, tapi dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, apa yang harus kamu lakukan? Bisa dibuat menjadi pupuk, tapi bahannya dari daun, dinamakan pupuk hijau. Bagus ya. Nah, juga bisa digunakan untuk bermain. Ini adik-adik, daun-daun yang berserakan tadi kita gabung-gabungkan jadi sebuah hiasan untuk kepala. Ini dari daun-daun kering. Nah, ini contohnya. Wida sudah buat. Ya. Dari daun apa? Adik-adik? Daun nangka. Ya, sebenarnya tidak hanya daun nangka. Boleh daun yang lain. Ya, bisa untuk dibuat sebagai mahkota. Ini mau dipakai Bu Ida nih. Nah, ini yang kita lakukan. Ternyata dengan mengambil daun-daun yang kering bisa kita manfaatkan untuk kreasi dengan teman-temanmu, ya. Kemudian bisa juga tadi untuk dibuat pupuk. Nah, dengan membuat seperti ini, anak-anak, adik-adik bisa mencontoh kegiatan para pahlawan. Ya, dengan mengambil daun-daun yang kering, kamu berarti sudah menggunakan apa adik-adik? Sumber daya alam yang bisa kamu manfaatkan. Bisa dibuat jadi pupuk tadi. Bisa untuk kreasi hiasan, permainan dengan adikmu, dengan temanmu. Nah, dengan seperti ini berarti adik-adik sudah bisa menjadi pahlawan. Ya. Sekali lagi, pahlawan itu menolong kepada orang lain. Bisa adik-adik melakukan seperti itu? Iya. Jadi hari ini firman Tuhan, adik-adik diajak membantu orang yang lemah. Mencontoh tindakan para pahlawan. Baik tadi di Indonesia pahlawan-pahlawan wanita, baik pula contoh dari Alkitab. Siapa tadi namanya? Iya, bagus. Esther. Maukah adik-adik mencontoh Esther? Maukah adik-adik mencontoh tokoh-tokoh pahlawan wanita? Hebat. Kita harus berani mencontoh tindakan pahlawan. Siap ya? Iya, terima kasih. Adik-adik sudah mendengarkan. Hari ini firman Tuhan mengajak adik-adik berani membela yang lemah. Mencontoh para pahlawan.
Terima kasih adik-adik. Hari ini kita sudah bersama-sama menerima firman Tuhan. Ya, mudah-mudahan adik-adik bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar Tuhan selalu memberkati kita. Siap ya? Kita berdoa ya. Nah, Tuhan Allah yang baik, terima kasih Engkau hari ini telah memberikan firman untuk membela orang yang lemah. Biarlah kami bisa melakukan, mencontoh tindakan seperti Esther yang berani membela orang lain, berani menolong orang lain. Biarlah kami bisa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami serahkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, nanti setelah kegiatan sekolah minggu bisa membuat topi ya. Tadi dari daun-daun kering ya. Ini Bu Ida salah nih, daunnya enggak kering basah ini. Adik-adik membuatnya dari daun-daun kering. Siap ya? Nah, untuk kreasi hari ini. Terima kasih, ketemu lagi minggu yang akan datang. Dadah. Ya, gimana adik-adik? Firman Tuhan semua sudah mendengarkan? Ya, yang terpenting kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus menyatakan firman Tuhan itu. Biarlah nama Tuhan terus ditinggikan dan dimuliakan. Ya adik-adik, untuk mengiringi persembahan ini kita akan pujikan segala puji syukur bagi Tuhan. Ya, kita akan memberikan persembahan dengan penuh ucap syukur. Yuk kita iringi dengan laguan segala puji syukur. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Ya, kita akan pujikan sekali lagi. Sorak haleluya. Pujikan nama Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
Ya, kita akan berdoa dan kita akan tutup ibadah pada saat ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam ibadah saat ini Tuhan. Dan kami juga telah mengumpulkan persembahan yang boleh kami kumpulkan. Tolong Tuhan sucikan dan kuduskan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh kami pakai untuk mendukung segala kegiatan-kegiatan kami. Sehingga nama Tuhan terus kami tinggikan dan kami agungkan. Dan kami juga berdoa bagi seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Tolong Tuhan Engkau berkati, Engkau lindungi dari segala sakit penyakit, dari segala yang jahat, ataupun dari segala mara bahaya. Bagi kedua orang tuanya Tuhan, tolong juga berkati dalam usaha pekerjaannya Tuhan. Berikanlah kemudahan-kemudahan dan kelancaran. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkannya. Dalam nama-Mu yang kudus dan mulia, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.